Zombie Apocalypse. Di episode sebelumnya, Kisaki sudah membunuh Chifuyu dan mencoba membunuh Takemichi. Kisaki menodongkan pistolnya ke kepala Takemichi. Lalu tiba-tiba lampu di ruangan itu mati. Seseorang mencoba menyelamatkan Takemichi. Ketika Takemichi bangun, dia sudah berada di tempat yang berbeda. Dia masih merasa kesakitan karena kakinya ditembak Kisaki. Takemichi melihat seseorang yang berambut panjang. Dia mengira kalau itu Baji. Lalu orang itu berbalik dan menghadap ke Takemichi. Takemichi terkejut, ternyata itu Kazutora. Takemichi berkata dalam hati, 12 tahun telah berlalu, jadi dia telah bebas. Tiba-tiba Kazutora memukul Takemichi. Kazutora terus memukuli Takemichi. Kazutora berkata, baru-baru ini aku melihat beberapa orang menghajar seorang wanita di jalan, sama seperti ini. Ketika aku mencoba menghentikan mereka, orang-orang yang menghajar wanita itu adalah anggota Toman. Sejak kapan Toman menjadi organisasi yang menghajar perempuan? Aku tidak peduli denganmu. Aku ingin menyelamatkan Chifuyu. Skin berpindah. Kazutora terlihat baru keluar dari penjara. Seseorang menunggunya. Orang itu adalah Chifuyu. Dia berkata, lama tidak bertemu Kazutora, butuh tumpangan. Kazutora ikut dengan Chifuyu, dan Chifuyu mulai bercerita, Toman mulai memburuk. Mereka menjadi grup kriminal yang bahkan tidak bisa disentuh polisi. Ayo kita kembalikan Toman seperti dulu. Kazutora berkata kepada Takemichi, dia bertarung sendiri selama bertahun-tahun. Dan kau, apa yang kau lakukan selama ini? Takemichi mulai paham di masa ini dia berakhir sangat buruk, bahkan Chifuyu tidak bisa mengandalkannya. Kazutora berkata, Toman menjadi lebih besar dan melakukan kesalahan, dan kau melayani Kisaki seperti salah satu pembantunya. Satu-satunya harapan terakhir adalah Draken, tapi dia berakhir dengan hukuman mati, dan tidak ada yang tahu di mana Maiki berada. Takemichi, kemana Toman akan pergi? Dulu Maiki pernah bilang, dia ingin membuat era baru preman. Seperti yang dia bilang, Toman menjadi geng yang besar. Narkoba, prostitusi, kasino, dan pinjaman uang ilegal. Toman melakukan setiap kejahatan yang bisa dilakukan hingga tumbuh begitu besar. Inikah era baru yang Maiki ingin ciptakan? Inikah Toman yang ingin Baji lindungi? Takemichi mengingat perkataan Maiki di masa lalu. Dan juga keinginan Baji di masa lalu. Dulu mereka tidak ingin Toman berakhir seperti ini. Benar kan Takemichi? Takemichi sambil menangis berkata, ya ini semua salah. Toman yang kucintai sama sekali bukan seperti ini, dia selalu bersinar. Kazutora berkata, ayo rebut kembali Toman kita. Takemichi ikut dengan Kazutora, dan dia berkata, ingatanku mulai kabur, jadi aku mungkin menanyakan hal-hal aneh. Takemichi bertanya, kenapa Toman berakhir seperti ini? Kazutora menjawab, ini karena Maiki. Maiki benar-benar berubah. Toman berubah karena Maiki berubah. Takemichi tidak percaya itu. Dia berkata, pasti ada seseorang di balik semua ini. Bukankah hanya Kisaki yang mempengaruhinya? Kazutora menjelaskan, ketika Kisaki menyekapmu, Pachin dan Peian dibunuh. Itu atas perintah Maiki. Mitsuya hilang beberapa bulan yang lalu. Maiki mulai membersihkan anggota lama Toman. Dia bahkan tidak mempercayai teman-temannya lagi. Maiki benar-benar jahat. Aku salah satu orang yang membuatnya berubah, tapi Maiki yang sekarang benar-benar orang yang berbahaya. Aku ingin berbicara dengannya empat mata dan mengatakan untuk pergi dari orang-orang itu. Takemichi bingung. Orang itu siapa? Kazutora menjawab, masalahnya adalah kekerasan Kisaki, uang dari Black Dragon. Jika tidak ada yang dilakukan terhadap dua hal tersebut, Maiki tidak akan pernah kembali ke dirinya sendiri. Bantu aku Takemichi. Kali ini aku ingin menolong Maiki. Aku ingin menyelamatkan Sanomanjiro. Takemichi terdiam dan memikirkannya. Tangan kanan Maiki dan mantan Black Dragon. Hubunganku dengan mereka sudah lama sekali. Mantan Black Dragon merupakan generasi ke-11 dari Black Dragon. Mereka geng motor yang kulawan sebelum Toman dibentuk. Mereka memeras dan membunuh.
Mereka akan melakukan apapun demi uang. Jumlah kekayaan yang mereka hasilkan adalah salah satu penyebab Mikey terjerumus. Aku bisa menemukan rekening rahasia mereka berkat koneksiku. Aku akan memotong aliran uangnya dan mengakhiri semuanya. Orang yang seharusnya mengatasi Kisaki adalah Chifuyu. Chifuyu dibunuh karena dia memojokkan Kisaki. Takemichi bertanya, bagaimana dia bisa memojokkan orang seperti Kisaki? Kazutora bercerita, suatu hari seorang detektif datang kepada kami, mengatakan kalau dia adalah adik dari perempuan yang dibunuh Kisaki. Orang itu adalah Naoto. Dia ingin balas dendam. Takemichi sadar kalau itu adalah Naoto. Dia bertanya kepada Kazutora, apa Chifuyu dan detektif itu berhubungan? Lalu Kazutora menjawab, iya. Kazutora berkata, pembunuhan Tachibana Hinata dilakukan atas perintah Kisaki. Kau mengingatnya kan? Anggota Toman yang bernama Akun menabrakkan mobilnya ke arah Tachibana Hinata. Mereka berdua mati. Kisaki punya alibi. Di hari itu, Kisaki ada rapat dengan para admin. Tapi Chifuyu menemukan bukti. Bukti kalau Kisaki memberikan perintah. Takemichi berpikir, artinya di masa ini aku tidak di sana ketika Hina dan Akun mati. Kazutora berkata, Chifuyu hanya perlu satu langkah lagi untuk mendapatkan Kisaki. Dia sudah sangat dekat, tapi itu kesalahan Chifuyu sehingga Kisaki kabur. Untuk beberapa alasan, dia menyembunyikan bukti itu hingga dia mati. Lalu Kazutora menyuruh Takemichi untuk keluar dari mobilnya dan berkata, seseorang di gang ini ingin bertemu denganmu. Takemichi bingung siapa yang ingin bertemu dengannya. Sambil terpincang-pincang, dia jalan menuju gang itu. Terlihat seseorang yang telah menunggu Takemichi. Orang itu adalah Naoto. Takemichi sangat senang, akhirnya dia bisa bertemu dengan Naoto. Tapi ternyata Naoto bersama polisi dan menangkap Takemichi. Takemichi bingung kenapa Naoto ingin menangkapnya. Naoto memperlihatkan sebuah rekaman. Di rekaman itu, terlihat Chifuyu sedang menemui Takemichi. Takemichi menyuruhnya duduk. Takemichi berkata, sebenarnya aku tidak ingin memanggilmu ke sini, tapi ini perintah dari atasan, jadi jangan salahkan aku. Lalu, Naoto berkata, Chifuyu merekam video ini secara diam-diam. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Namun, ketika kau kembali ke masa ini, duniaku berubah secara instan. Karena kau merubah masa lalu. Pergolakan besar terjadi. Pertama, di masa kini kau dan aku belum pernah berbicara satu sama lain sejak SMP. Aku masih di polisi sama seperti sebelumnya. Tapi kau tidak bekerja di toko rental. Sekarang kau adalah petinggi Toman. Dan sama seperti masa sebelumnya, kakakku dibunuh pada tanggal 10 Agustus ketika Akun menabrakkan mobilnya ke arah kakakku yang sedang duduk. Setelah itu, aku bekerja sama dengan Chifuyu untuk menangkap Kisaki dan membalas dendam kakakku. Maaf Takemichi, kau pasti sangat bingung. Di posisiku saat ini, aku tidak punya pilihan selain menangkapmu. Skin kembali memperlihatkan video rekaman itu. Di rekaman itu, Takemichi berkata kepada Akun, aku memanggilmu ke sini karena satu alasan. Aku ingin seseorang disingkirkan. Aku tidak tahu siapa mereka. Tapi itu tidak masalah. Yang penting di sini, mereka menghalangi jalan Toman. Aku tidak ingin membuatmu melakukannya. Tapi jika ini tidak dilakukan, Kisaki akan menghabisiku. Apakah jelas, Akun? Takemichi tidak percaya kalau dia menyuruh Akun. Takemichi berkata kepada Naoto, aku memerintahkan Akun untuk membunuh seseorang. Naoto menyuruh Takemichi untuk melihat video selanjutnya. Di video tersebut, Takemichi terlihat sedang membanting sebuah bangku dan barang-barang lainnya. Lalu Chifuyu menyuruh Takemichi untuk menghentikannya. Chifuyu berkata, jangan melampiaskannya pada barang. Sambil menangis, Takemichi berteriak, Kisaki menjebakku. Takemichi berkata, aku tidak tahu kalau yang dibunuh adalah Hina. Lalu Takemichi menyuruh Naoto untuk menghentikan video itu. Naoto berkata, kami mencari bukti keterlibatan Kisaki dalam kematian kakakku. Video ini adalah buktinya. Takemichi yang merasa bersalah sudah tidak mau mendengar perkataan Naoto lagi.
Naoto berkata, Chifuyu menyembunyikan video ini. Dia mencoba melindungimu. Takemichi mengingat kejadian saat Akun menabrak mobil Hina. Dia mengingat kematian Akun dan Hina. Takemichi sangat sedih karena ternyata dia yang membunuh Hina. Takemichi terlihat sangat terpukul. Naoto berkata, Takemichi, kau hanya dimanipulasi. Takemichi berkata, sudah cukup bagiku. Berapa kali aku harus mencoba, tidak ada yang berubah sama sekali. Bahkan ini jadi semakin parah. Ini salahku sehingga Hina, Akun dan Chifuyu, semua ini salahku sehingga mereka mati. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha menyelamatkan Baji, aku tidak bisa kembali dan menggagalkan kematiannya. Tidak peduli apa yang kulakukan, aku tidak bisa menyelamatkannya. Naoto berkata, kau pikir menangisi hal itu akan membantu? Ini juga berat bagiku. Lalu, Takemichi berkata, ayo menyerah saja Naoto, aku tidak bisa mengubah apapun. Naoto memeluk Takemichi dan berkata, kau menyelamatkan hidupku. Kau tidak sepenuhnya tidak berdaya. Di masa ini pertama aku tahu, geng Toman tidak punya Draken. Tidak punya Chifuyu atau Kazutora dan Baji Keisuke. Tidak satupun dari mereka ada Takemichi. Kita tidak bisa masuk ke dalam Toman sejauh ini tanpa pengaruh mereka. Orang yang mengubah pengaruh mereka menjadi kenyataan, itu adalah kau Takemichi. Satu-satunya orang yang bisa mengubah Toman dan menyelamatkan kakakku adalah kau. Ubahlah dunia yang mengerikan ini menjadi lebih baik. Takemichi mulai meresapi perkataan Naoto. Takemichi mulai agak tenang sekarang. Takemichi berkata kepada Naoto, ketika aku melompati waktu, kali ini aku menjadi kapten divisi pertama Toman. Aku selangkah lebih dekat dengan puncak Toman. Jadi kupikir keadaan di masa ini akan jadi sedikit lebih baik. Tapi, Hina masih terbunuh. Yang lebih buruk, akulah yang melakukannya. Naoto berkata, ini murni dugaan, tapi tidakkah kau berpikir kalau Kisaki membunuh kakakku karena suatu tujuan? Tidakkah itu terasa aneh? Meskipun kau berulang kali melempati waktu, Kisaki pada akhirnya selalu membunuh kakakku. Apakah ini kebetulan? Itu terlalu sering untuk dianggap sebagai kebetulan. Tidak diragukan lagi, Kisaki terobsesi denganmu dan kakakku. Takemichi teringat kata-kata terakhir Kisaki saat ingin menembaknya. Perkataan Kisaki adalah, sampai jumpa pahlawanku. Terlihat seseorang mengetuk pintu ruangan Takemichi. Naoto berkata, aku ingin melakukan tindakan balasan, tapi kita tidak punya waktu. Kau akan dipindahkan ke tahanan pusat. Mulai sekarang, kita akan semakin sulit untuk bertemu. Jika kau ingin kembali ke masa lalu, sekaranglah satu-satunya kesempatanmu. Apapun yang terjadi di masa lalu antara kau dan Kisaki, itu kunci untuk mengakhiri kematian kakakku. Akhirnya mereka pun berjabat tangan. Takemichi berkata dalam hati, Chifuyu, Kazutora, terima kasih. Sekarang aku tahu musuh kita. Terima kasih kawan. Musuh kita adalah mantan Black Dragon dan Kisaki. Kedua faktor itulah yang merusak Maiki. Aku akan menyingkirkan kedua hal tersebut dari Toman untuk menyelamatkan Hina, untuk menyelamatkan semuanya. Akhirnya Takemichi sudah sampai di masa lalu. Terlihat Takemichi dan Hina sedang bermain bowling. Hina sangat kagum kepada Takemichi karena dia bisa mendapatkan strike ketika bermain bowling. Hina terlihat senang. Takemichi merasa sangat sedih mengingat kejadian di masa depan. Dia tidak sanggup melihat senyuman Hina. Terlihat Hina sedang melempar bola bowling dengan sangat imut. Takemichi ingat kalau dia sangat pandai bermain bowling. Giliran Takemichi untuk melempar bola bowling. Takemichi yang sangat bersemangat bersiap untuk melempar bola. Takemichi merasa akan mendapatkan strike keempatnya. Gaya melempar bola Takemichi sama seperti orang yang ada di sebelahnya, dan mereka mendapatkan strike. Orang itu berkata, kita benar-benar sinkron. Takemichi merasa orang itu sangat besar. Dia merasa mengenal orang ini, dan orang itu juga merasa kenal dengan Takemichi. Orang itu berkata, kau Hanagaki Takemichi, menjadi kapten tidak membuatmu lupa diri kan?
Aku wakil kapten divisi kedua, namaku Hakai Shiba. Takemichi ingat orang itu saat di masa depan. Dia adalah salah satu anggota Black Dragon. Hakai berkata, "Kaptenku banyak bercerita tentangmu." Takemichi bingung kenapa anggota Black Dragon menjadi wakil kapten di Toman. Takemichi mengingat perkataan Kazutora di masa depan. Kazutora berkata, Hakai Shiba ketua ke-11 Black Dragon. Rumor mengatakan kalau dia membunuh ketua sebelumnya karena uang dan mengambil alih geng. Lalu Hakai merangkul Takemichi dan berkata, "Mulai sekarang kita adalah saudara." Dan Hakai mengajak Takemichi untuk main ke rumahnya. Takemichi kaget kalau Hakai Shiba ingin berteman dengannya. Lalu kakak Hakai yang bernama Yusuha berkata, "Jika kalian berdua adalah saudara, maka aku bisa menjadi kakak kalian berdua." Takemichi terkejut, ternyata mereka berdua adalah kakak beradik. Yusuha berkata, "Kau tampak tidak bisa bertarung, kenapa kau bisa menjadi kapten di Toman?" Hakai jelas punya kapasitas untuk melampauimu, tapi dia tidak tertarik dengan hal itu. Lalu Hina berkata, "Kau benar, Hakai memang tampak kuat." Suasana tiba-tiba hening. Hakai berkata, "Hanya memikirkan menjadi orang teratas saja membuat kepalaku sakit. Aku lebih suka bebas." Hina berkata, "Itu sangat keren, Hakai." Lalu Hakai diam membeku. Yusuha berkata, "Jangan dipikirkan, Hina, adik kecilku ini agak terlambat berkembang. Jika ada perempuan di sampingku berbicara padanya, dia membeku." Takemichi berpikir, apa dia Hakai yang sama, ketua Black Dragon yang membunuh ketua sebelumnya karena uang. Dia tidak terlihat seperti orang jahat bagiku. Sekarang dia wakil kapten divisi kedua Toman. Apa yang terjadi di 12 tahun setelahnya? Takemichi bertanya, "Karena kau wakil kapten divisi kedua, apa itu artinya kau akrab dengan Mitsuya?" Hakai menjawab, "Aku sangat akrab dengan Mitsuya." Lalu Hakai berkata kepada Takemichi, "Kita ini seumuran, tidak perlu terlalu sopan." Takemichi berkata, "Tapi kau terlihat lebih tua. Apa kita benar-benar seumuran?" Yusuha menjelaskan, bagi Hakai, Mitsuya sudah seperti kakak sendiri. Hakai bercerita, Mitsuya adalah orang yang sungguh-sungguh menyebalkan. Dia berkali-kali mengatakan padaku betapa keren dan tidak kerennya berandalan itu. Dia menjengkelkan, bukan? Dia seperti kakak kandung bagiku. Yusuha berkata, dia terlalu menyukai Mitsuya, lihatlah ponselnya. Terdapat wallpaper Mitsuya di HP-nya. Padahal wallpaper HP-ku gambar Hakai. Takemichi merasa kalau Mitsuya dan Hakai cukup cocok satu sama lain. Meskipun begitu, di masa depan mereka berpisah. Takemichi berpikir, kapan hubungannya dengan Mitsuya memburuk? Apa mungkin dia bergabung dengan Black Dragon setelah memutuskan hubungan dengan Mitsuya? Kalau begitu, jika aku bisa mencegahnya, maka aku bisa menghentikan Black Dragon merusak Toman di masa depan. Hakai berkata, "Kita hampir sampai di rumahku." Ternyata di hadapan mereka terdapat sekumpulan geng motor. Hakai menyuruh Takemichi untuk pulang. Seseorang datang menghampiri Hakai. Orang itu adalah Koko. Takemichi teringat dia salah satu mantan anggota Black Dragon di masa depan. Jadi itu artinya mereka adalah Black Dragon. Koko bertanya kepada Hakai, "Siapa orang-orang ini?" Seseorang anggota Black Dragon menjawab, "Aku pernah melihatnya sebelumnya. Dia kapten divisi pertama Toman. Dia bernama Takemichi." Koko berkata, "Ada Toman di wilayah kita. Apa kau mencari masalah dengan kami? Kau tidak bisa pergi dengan utuh dari wilayah kami." Takemichi berkata dalam hati, "Apa aku akan terbunuh?" Koko berkata, "Jadi kau orangnya." Kapten divisi pertama geng Tokyo Manji Hanagaki Takemichi. Seluruh zona ini adalah wilayah Black Dragon. Jika geng lain datang kemari dengan sombong, bos menginstruksikan kami untuk membunuh mereka. Kau tahu kan artinya itu, Takemichi? Terlihat dua orang kapten dari geng Black Dragon yang bernama Hajime Kokonoi alias Koko dan Shisui Inui, mereka menyuruh anggota Black Dragon menghajar Takemichi. Hakai berkata, "Hentikan, Takemichi adalah temanku." Yusuha menyuruh Hina mundur dan berkata, mereka tidak segan-segan pada perempuan.
Koko berkata kepada Hakai, bahkan temannya tuan muda kami perlu diajari yang benar, karena geng kami tidak akan mendengarmu. Anggota Black Dragon siap untuk menghajar Takemichi. Takemichi bingung apa yang harus dilakukan. Hina juga dalam bahaya. Hakai berkata kepada anggota Black Dragon, "Aku bilang jangan sakiti temanku." Anggota Black Dragon berkata, "Hakai, tidakkah kau dengar? Kami tidak mendengarkan perintah darimu." Lalu tiba-tiba Hakai memukul orang itu. Orang tersebut langsung pingsan. Hakai berkata kepada Takemichi, "Maaf membuatmu terlibat. Bos Black Dragon adalah Shiba Taiju. Dia adalah kakak kami. Kami bertiga bersaudara." Takemichi terkejut. Ternyata kakak Hakai adalah pemimpin Black Dragon. Hakai menanyakan kepada Koko di mana kakaknya. Hakai berkata, dia hampir tidak pernah pulang ke rumah kecuali untuk hal seperti ini. Dia sangat menyusahkan. Inui tidak terima dengan perkataan Hakai dan menodongkan pisau di lehernya. Inui berkata, "Jika kau menghina bos kami, kau akan kubunuh." Hakai dengan santai menghadapinya. Tiba-tiba, Yuzuha berlari dan menendang Inui. Inui terkena tendangan Yuzuha, dan Inui terjatuh. Yuzuha berkata, "Jauhkan tanganmu dari adikku." Geng Black Dragon terdiam. Koko menyuruh Inui mundur. Dia berkata, mereka adalah saudara bos. Inui berkata, "Aku bersumpah setia kepada bos, tapi tidak ada alasan bagiku untuk membiarkan mereka. Aku tidak peduli meskipun kau perempuan. Akan kutunjukkan siapa yang berkuasa di sini. Akan kubunuh kalian semua." Takemichi berpikir, mereka sangat berbeda dengan Toman. Bahkan sampai ke akar-akarnya mereka benar-benar jahat. Yuzuha berkata kepada Takemichi, "Serahkan ini kepada kami, pergilah dari sini dan jaga Hina." Ketika Takemichi dan Hina ingin pergi, tiba-tiba datang seseorang berlari menghampirinya. Hina berteriak, "Takemichi, di belakangmu." Tiba-tiba orang tersebut menghantam leher Takemichi. Takemichi pun terjatuh. Orang itu berkata, "Lehermu, baru saja kuhancurkan." Ternyata orang itu adalah ketua ke-10 Black Dragon yang bernama Shiba Taiju.